Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mempelajari Introduction to Database Security. Keamanan basis data merujuk pada serangkaian langkah dan strategi yang diimplementasikan untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang disimpan dalam basis data. Peran utama keamanan basis data adalah untuk mencegah akses tidak sah, modifikasi tidak sah, dan penghancuran data, serta menjaga keutuhan keseluruhan sistem basis data. Keamanan basis data memainkan peran kunci dalam strategi keamanan data keseluruhan suatu organisasi. Menyediakan lapisan pertahanan tambahan untuk melindungi data yang disimpan dari potensi ancaman internal maupun eksternal. Data sensitif, seperti informasi pribadi pelanggan, rahasia industri, dan data keuangan, menjadi target utama bagi penyerang. Kerahasiaan data merupakan aspek krusial yang harus dijaga untuk mencegah dampak negatif yang dapat timbul akibat kebocoran informasi. Ancaman dari pihak internal atau eksternal yang mencoba mendapatkan akses tidak sah ke data dalam basis data. Potensi kerusakan atau penghapusan data yang dapat terjadi baik secara tidak sengaja maupun disengaja. Tantangan terkait dengan pengelolaan dan pemberian hak akses yang tepat kepada pengguna dan peran tertentu. Keamanan data dalam perpindahan atau penyimpanan dengan menggunakan teknik enkripsi dan dekripsi yang efektif. Menetapkan hak akses yang sesuai untuk pengguna dan peran tertentu untuk mencegah akses tidak sah. Mengamankan data dengan mengimplementasikan teknik enkripsi untuk melindungi informasi sensitif. Melakukan pemantauan aktif terhadap aktivitas pengguna untuk mendeteksi pola yang mencurigakan. Memastikan sistem basis data selalu diperbarui dengan pembaruan keamanan terbaru. Ancaman dan kerentanan pada sistem basis data seperti 1. Serangan SQL injection dan langkah pencegahan. SQL injection adalah teknik serangan di mana penyerang menyuntikkan kode SQL berbahaya ke dalam pernyataan SQL yang dieksekusi oleh aplikasi atau sistem basis data. Potensi untuk mengakses, memodifikasi, atau menghapus data dalam basis data. Validasi input, memastikan bahwa semua input dari pengguna divalidasi sebelum digunakan dalam pernyataan SQL. Penggunaan parameterized statements, menggunakan pernyataan yang sudah diparameterisasi untuk mencegah penyisipan kode SQL berbahaya. 2. Akses tidak sah dan eskalasi hak akses, ancaman terhadap integritas data akibat pihak yang tidak berhak mendapatkan akses. Upaya untuk meningkatkan hak akses dari tingkat pengguna yang seharusnya, biasanya dengan cara yang tidak sah. Prinsip least privilege, memberikan hak akses sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengguna. Monitoring aktivitas pengguna, memantau aktivitas pengguna untuk mendeteksi pola yang mencurigakan. 3. Konfigurasi yang tidak aman dan kesalahan konfigurasi, menyebabkan kebocoran informasi atau akses yang tidak sah akibat konfigurasi yang buruk. Pengaturan sistem atau aplikasi yang salah, dapat meningkatkan risiko keamanan. Pemeriksaan reguler konfigurasi, memastikan bahwa konfigurasi sistem dan aplikasi diperiksa secara teratur. Menerapkan best practices, mengikuti praktik terbaik untuk konfigurasi keamanan sistem basis data. 4. Ancaman kebocoran data dan integritas data, risiko kehilangan atau pengungkapan informasi sensitif. Upaya untuk memodifikasi atau merusak integritas data dalam basis data. Enkripsi data, menggunakan teknik enkripsi untuk melindungi data saat berpindah atau disimpan. Pemantauan keamanan, melakukan pemantauan aktif untuk mendeteksi potensi ancaman terhadap kebocoran atau perubahan data. 1. Akses tidak sah seperti SQL injection adalah penyerangan yang dilakukan dengan menyuntikkan kode SQL yang berbahaya ke dalam pernyataan SQL, membahayakan integritas dan kerahasiaan data. Pencegahan, gunakan parameterized statements, hindari penggabungan string untuk pembentukan query. Data breaches adalah kejadian di mana data sensitif diakses atau diperoleh oleh pihak yang tidak berhak, seringkali melalui peretasan atau kebocoran. Pencegahan, enkripsi data, penerapan kontrol akses yang ketat. Insider threats adalah ancaman yang berasal dari orang dalam organisasi yang memiliki akses ke data, dapat disengaja atau tidak disengaja. Pencegahan, pengelolaan hak akses yang cermat, pemantauan aktivitas pengguna secara rutin. Denial of service adalah upaya untuk membuat sumber daya sistem tidak tersedia bagi pengguna yang sah dengan membanjiri sistem dengan permintaan. Pencegahan, penggunaan firewall, deteksi dan penanganan cepat serangan. Serangan malware adalah infeksi sistem dengan perangkat lunak berbahaya untuk mencuri, merusak, atau mengakses informasi tanpa izin. Pencegahan, penggunaan perangkat lunak antivirus, pembaruan perangkat lunak secara teratur.
Serangan phishing adalah penipuan online yang mencoba memperoleh informasi pribadi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Pencegahan, edukasi pengguna, deteksi dan blokade email phishing. 2. Kelemahan, vulnerabilities, seperti autentikasi lemah adalah upaya untuk mendapatkan akses ilegal ke akun dengan mencoba kata sandi secara berulang. Pencegahan, implementasi kebijakan kata sandi yang kuat, penggunaan autentikasi dua faktor. Enkripsi yang lemah adalah kelemahan dalam teknik enkripsi yang digunakan untuk melindungi data, memudahkan peretas untuk membaca informasi. Pencegahan, penggunaan algoritma enkripsi yang kuat, pengelolaan kunci yang cermat. Manajemen patch yang tidak memadai adalah kelemahan dalam sistem yang tidak diperbarui dengan pembaruan keamanan terbaru, meninggalkan celah untuk eksploitasi. Pencegahan, pembaruan sistem dan aplikasi secara berkala, implementasi manajemen patch yang efektif. Kurangnya pemantauan dan audit adalah kekurangan dalam memonitor aktivitas sistem dan menganalisis log untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Pencegahan, implementasi solusi pemantauan dan audit yang efektif. Konfigurasi yang tidak aman adalah pengaturan sistem atau basis data yang rentan terhadap serangan karena konfigurasi yang buruk atau tidak aman. Pencegahan, pemindaian keamanan secara teratur, pengaturan konfigurasi yang sesuai. Kurangnya kontrol akses adalah tidak memadainya pengaturan hak akses, memungkinkan pengguna untuk mengakses data yang seharusnya tidak mereka akses. Pencegahan, penetapan hak akses yang tepat, peninjauan dan pembaruan secara 1. Eksploitasi teknik SQL injection, serangan yang melibatkan penyisipan kode SQL berbahaya ke dalam pernyataan SQL, memungkinkan penyerang mengakses, mengubah, atau menghapus data dalam basis data. Penyerang memanfaatkan kelemahan dalam sistem autentikasi untuk mendapatkan akses tidak sah ke dalam basis data. Penyerang memanfaatkan kerentanan dalam sistem atau basis data yang tidak diperbarui untuk melancarkan serangan. Penggunaan manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi rahasia atau akses ke sistem dari pengguna yang sah. Penyerang menggunakan kelemahan dalam konfigurasi sistem atau basis data untuk memperoleh akses yang tidak sah. Pemantauan dan perekaman komunikasi elektronik tanpa izin seringkali melibatkan intersepsi data sensitif. 2. Tindakan keamanan, penggunaan metode autentikasi yang kuat, seperti autentikasi dua faktor, untuk melindungi akses ke basis data. Implementasi protokol enkripsi yang kuat untuk melindungi data selama penyimpanan dan transmisi. Penerapan pembaruan dan pemeliharaan sistem secara berkala untuk mengatasi kerentanan keamanan yang mungkin ada. Penetapan dan peninjauan hak akses yang ketat untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang memiliki akses yang diperlukan. Penerapan audit basis data untuk memantau dan merekam aktivitas pengguna, membantu mendeteksi potensi ancaman. Pelatihan secara rutin kepada pengguna dan staf terkait keamanan untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman dan praktik keamanan. Implementasi sistem deteksi dan pencegahan intrusi untuk mendeteksi serta merespons secara cepat terhadap aktivitas mencurigakan. Pengembangan dan penerapan rencana cadangan dan pemulihan untuk melindungi data dan memulihkan sistem dalam kasus serangan atau kegagalan sistem. Kontrol akses dan autentikasi adalah elemen kunci dalam menjaga keamanan basis data. Kontrol akses bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses dan memanipulasi data dalam basis data. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna untuk memastikan bahwa mereka memiliki hak akses yang sesuai. RBAC adalah metode kontrol akses yang didasarkan pada peran atau fungsi spesifik yang dimiliki oleh pengguna. Setiap peran memiliki hak akses tertentu, dan pengguna diberikan peran yang sesuai dengan tugas atau tanggung jawab mereka. Manfaat RBAC adalah penyederhanaan manajemen hak akses, pengelolaan peran yang lebih efisien, pengurangan risiko akses yang tidak sah. Autentikasi multifaktor melibatkan penggunaan lebih dari satu metode verifikasi identitas untuk mengakses sistem atau data. Contoh faktor autentikasi termasuk kata sandi, token perangkat keras, dan sidik jari. Keuntungan autentikasi multifaktor adalah tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada autentikasi tunggal. Perlindungan terhadap serangan dengan mencuri kata sandi, komponen kebijakan kata sandi yang kuat seperti panjang kata sandi yang memadai. Penggunaan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Penggantian kata sandi secara berkala. Pentingnya kebijakan kata sandi yang kuat adalah mencegah serangan pencarian kata sandi, meminimalkan risiko akses tidak sah akibat kata sandi yang lemah.
Kontrol akses dalam basis data merujuk pada metode dan strategi yang diterapkan untuk memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses data yang sesuai dengan hak akses mereka. Otentikasi melibatkan proses verifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke basis data. Kontrol akses berbasis peran, atau RBAC. RBAC adalah pendekatan dalam kontrol akses yang memberikan hak akses berdasarkan peran atau fungsi pengguna, memberikan kontrol yang detail terhadap hak akses untuk mencegah akses yang tidak sah, menetapkan aturan dan kebijakan untuk pengaturan hak akses, menentukan peran tertentu yang memuat sekelompok izin, kontrol akses diskresioner atau DAC. DAC memungkinkan pemilik objek untuk memberikan izin kepada pengguna atau peran tertentu, menetapkan izin secara spesifik untuk objek atau data, hak kontrol penuh atas objek atau data milik pengguna yang membuatnya, menetapkan izin secara langsung kepada pengguna tertentu. Kontrol akses wajib atau MAC. MAC melibatkan kontrol akses yang diberikan oleh sistem berdasarkan tingkat keamanan dan kebijakan yang telah ditetapkan, memberikan label yang menandakan tingkat keamanan objek atau data. Sistem yang dapat dipercaya untuk memberikan izin akses, menunjukkan tingkat kepekaan data terhadap keamanan. Keamanan basis data melibatkan serangkaian langkah-langkah untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Kontrol akses dan otentikasi menjadi pusat perhatian untuk mencegah akses tidak sah dan menjaga keamanan informasi. Data in transit encryption adalah melibatkan pengamanan data saat berpindah antara sistem dan basis data dengan menggunakan protokol enkripsi. Data at rest encryption adalah melindungi data yang disimpan dalam basis data dengan mengenkripsinya. Transparent data encryption adalah menerapkan enkripsi secara otomatis tanpa mengubah aplikasi atau query. Database activity monitoring adalah mengamati aktivitas pengguna dan aplikasi dalam basis data untuk mendeteksi pola yang mencurigakan. Audit trails adalah mencatat kejadian dan aktivitas yang terjadi dalam basis data. Log analysis adalah menganalisis log untuk mengidentifikasi potensi ancaman atau kejadian keamanan. Regular updates adalah mengaplikasikan pembaruan keamanan terbaru untuk sistem basis data. Vulnerability assessments adalah melakukan penilaian rentang kerentanan secara berkala. Patch management adalah menerapkan pembaruan dan manajemen patch untuk mengatasi kerentanan yang ditemukan. Manajemen keamanan dan kejadian, SIEM, adalah mengintegrasikan dan menganalisis informasi keamanan dari berbagai sumber untuk mendeteksi dan merespons kejadian keamanan. Analisis forensik adalah penelitian menyeluruh untuk memahami dan merekonstruksi kejadian keamanan yang terjadi. Insiden reporting adalah menetapkan prosedur untuk melaporkan dan menangani insiden keamanan. Enkripsi dan masking adalah strategi kunci dalam melindungi integritas dan kerahasiaan data dalam suatu sistem basis data. Enkripsi melibatkan pengamanan data dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi. Dynamic data masking adalah teknik untuk menyembunyikan sebagian informasi sensitif dari pengguna yang tidak berwenang. Enkripsi data istirahat adalah melibatkan enkripsi data yang disimpan dalam basis data saat berada dalam keadaan diam atau tidak digunakan. Mencegah akses tidak sah terhadap data yang disimpan secara fisik. Enkripsi data dalam perjalanan adalah melibatkan pengamanan data selama perpindahan antara klien dan server atau antar sistem. Menggunakan protokol enkripsi seperti SSL/TLS untuk melindungi data saat berada dalam perjalanan. Transparent Data Encryption atau TDE adalah teknologi yang mengenkripsi data secara otomatis tanpa perlu modifikasi aplikasi atau query. Menyediakan lapisan keamanan tambahan di tingkat penyimpanan. Dynamic data masking adalah teknik yang menyembunyikan sebagian atau seluruh nilai kolom data yang sensitif dari pengguna yang tidak berhak. Memberikan akses terbatas atau tampilan terbatas terhadap data. Menggunakan aturan masking untuk menentukan cara penyembunyian data. Memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat melihat data sebenarnya. Manajemen kunci enkripsi, penting untuk memastikan keamanan kunci enkripsi yang digunakan untuk mengamankan data. Penetapan kebijakan manajemen kunci yang kuat untuk melindungi kunci dari ancaman. Manfaat enkripsi dan masking yaitu, menyediakan lapisan tambahan keamanan, mencegah akses tidak sah terhadap data yang disimpan, membantu organisasi untuk memenuhi persyaratan keamanan data yang ditetapkan oleh regulasi industri atau hukum, mendukung kepatuhan terhadap regulasi privasi data seperti General Data Protection Regulation, memperkuat kontrol akses dengan menyembunyikan data sensitif dari pengguna yang tidak berhak, mengurangi risiko ancaman dari dalam organisasi dengan menyembunyikan sejumlah data dari pengguna yang tidak berwenang,
tantangan dalam enkripsi dan masking seperti kompleksitas manajemen kunci enkripsi yang dapat menjadi tantangan utama, overhead kinerja yang mungkin terjadi akibat proses enkripsi dan masking, kesulitan dalam mengelola dan mengimplementasikan strategi enkripsi dan masking, evaluasi seberapa efektif masking dalam menyembunyikan informasi sensitif. Praktik terbaik seperti mendefinisikan kebijakan yang jelas terkait dengan jenis data yang perlu dienkripsi dan dimas, menggunakan algoritma enkripsi yang kuat dan sesuai dengan standar keamanan, menyusun dan mengimplementasikan strategi manajemen kunci yang kuat, melakukan audit dan pemantauan rutin terhadap aktivitas enkripsi dan masking, memberikan pelatihan dan edukasi kepada personil terkait keamanan data dan penggunaan teknologi enkripsi dan masking. Enkripsi simetris adalah menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi, cepat dan efisien, tetapi memerlukan manajemen kunci yang baik. Enkripsi asimetris adalah menggunakan sepasang kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk dekripsi, memungkinkan pertukaran aman kunci, tetapi lebih lambat. Enkripsi seluruh basis data seperti Transparent Data Encryption atau TDE adalah melibatkan enkripsi seluruh basis data secara otomatis tanpa modifikasi aplikasi atau query. Column Level Encryption adalah mengenkripsi data di tingkat kolom, hanya dapat diakses oleh aplikasi klien yang memiliki kunci enkripsi. Dynamic Data Masking adalah menyembunyikan sebagian atau seluruh nilai data dengan aturan masking. Data masking seperti Static Data Masking adalah menyembunyikan data dalam basis data dengan menggantikan nilai asli dengan data palsu. Dynamic Data Masking terdiri dari Policy Based Masking adalah menentukan aturan masking yang diterapkan ke data berdasarkan kebijakan tertentu. Rule Based Masking adalah menyembunyikan data secara dinamis berdasarkan aturan tertentu saat pengguna mengakses data. Compliance adalah menjamin bahwa data yang disimpan dan diakses sesuai dengan persyaratan regulasi dan kepatuhan yang berlaku. Privacy Protection adalah menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan sensitif dalam basis data. Data sharing adalah membantu dalam berbagi data dengan aman tanpa mengorbankan keamanan atau privasi. Insider Threat Prevention adalah mengurangi risiko ancaman dari dalam organisasi dengan menyembunyikan data dari pengguna yang tidak berwenang. Audit dan pemantauan adalah praktik penting dalam menjaga keamanan dan integritas data dalam sebuah sistem basis data. Audit melibatkan analisis dan pemeriksaan aktivitas sistem dan pengguna, sementara pemantauan memantau kegiatan secara real-time untuk mendeteksi ancaman potensial. Pemantauan aktivitas basis data seperti melibatkan pemantauan aktivitas pengguna dalam basis data untuk mendeteksi pola perilaku yang mencurigakan atau akses yang tidak sah. Pemantauan dapat mencakup akses data, perubahan skema, atau aktivitas administratif. Jejak audit dan manajemen log seperti mencatat dan menyimpan informasi tentang aktivitas sistem dan pengguna dalam jejak audit. Manajemen log melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis log untuk mendapatkan wawasan tentang keamanan sistem. Deteksi intrusi adalah memantau dan menganalisis aktivitas sistem secara real-time untuk mendeteksi tanda-tanda ancaman atau serangan, berfokus pada identifikasi perubahan aneh atau perilaku yang tidak biasa. Tanggapan terhadap intrusi adalah tindakan yang diambil setelah deteksi ancaman untuk menghentikan serangan, memulihkan sistem, dan mencegah kerusakan lebih lanjut, termasuk dalamnya mengisolasi sistem yang terinfeksi, memblokir akses pengguna yang mencurigakan, dan mengamankan sistem. Manfaat seperti deteksi dini terhadap ancaman dan serangan potensial, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi keamanan data, mendukung investigasi insiden keamanan. Tantangan seperti overhead kinerja pada sistem, manajemen dan analisis log yang kompleks, keterbatasan dalam mendeteksi serangan canggih. Audit dan pemantauan keamanan basis data memiliki tujuan memastikan integritas data untuk mengidentifikasi perubahan yang tidak sah atau ancaman terhadap integritas data, mengidentifikasi ancaman keamanan, mendeteksi dan menanggapi aktivitas mencurigakan atau ancaman keamanan yang dapat membahayakan sistem. Kepatuhan dengan regulasi adalah memastikan bahwa operasi basis data mematuhi persyaratan regulasi dan standar keamanan data yang berlaku. Peningkatan berkelanjutan menggunakan hasil audit dan pemantauan untuk terus meningkatkan sistem keamanan basis data. Audit basis data seperti login attempt adalah memonitor upaya masuk ke sistem untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Eksekusi query adalah memantau eksekusi query untuk memastikan konsistensi dan mengidentifikasi query yang mencurigakan. Skema Changes adalah merekam perubahan skema untuk memastikan integritas struktur basis data.
User permissions adalah memantau perubahan izin pengguna untuk menjaga kontrol akses yang ketat. Audit rutin seperti access reviews adalah melakukan audit terhadap hak akses pengguna secara teratur untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang memiliki akses. Analisis query adalah menganalisis pola query untuk mendeteksi potensi ancaman atau kegiatan yang tidak lazim. Pemeriksaan skema adalah melakukan pemeriksaan terhadap struktur skema untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan keamanan. Audit kepatuhan seperti audit persyaratan regulasi adalah menilai apakah operasi basis data mematuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Standar industri adalah memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan industri yang relevan. Pemantauan seperti real-time alerts adalah deteksi anomali adalah memantau aktivitas yang tidak biasa atau anomali yang mungkin menjadi tanda ancaman. Pola query yang tidak lazim adalah mengidentifikasi pola query yang tidak lazim atau mencurigakan. Upaya akses yang tidak sah adalah memberikan peringatan ketika terjadi upaya akses yang tidak sah atau mencurigakan. Pemantauan kinerja seperti metrik kinerja basis data adalah memantau metrik kinerja basis data, seperti beban kerja, waktu respon, dan penggunaan sumber daya. Waktu eksekusi query adalah menganalisis waktu eksekusi query untuk mendeteksi query yang memerlukan perhatian khusus. Penggunaan sumber daya adalah memantau penggunaan sumber daya untuk mengidentifikasi anomali yang dapat merugikan kinerja. Analisis perilaku pengguna seperti pola pengguna normal adalah menganalisis pola normal pengguna untuk menentukan baseline perilaku. Deviasi dan anomali adalah mendeteksi deviasi atau anomali dalam perilaku pengguna yang dapat menjadi indikasi potensi ancaman. Pemantauan pengguna berhak adalah memantau aktivitas pengguna yang memiliki hak akses istimewa atau hak akses kritis. Manfaat pemantauan seperti deteksi dini ancaman adalah mengidentifikasi ancaman keamanan secara real-time untuk merespons dengan cepat. Optimasi kinerja adalah memantau kinerja basis data untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas sistem. Pencegahan serangan adalah mencegah serangan dengan mendeteksi pola dan perilaku mencurigakan. Implementasi terbaik seperti penggunaan deteksi anomali adalah menggunakan solusi deteksi anomali untuk mengidentifikasi perubahan atau perilaku tidak biasa. Konfigurasi alert yang tepat adalah mengonfigurasi notifikasi dan alert dengan bijak untuk mencegah kelebihan informasi. Analisis Big Data adalah memanfaatkan analisis Big Data untuk mengolah dan menganalisis volume besar data pemantauan. Audit dan pemantauan keamanan basis data melibatkan penggunaan berbagai alat dan teknologi untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman atau aktivitas mencurigakan. Audit bawaan dalam basis data adalah sebagian besar sistem basis data menyediakan fungsi audit bawaan yang memungkinkan pencatatan dan pemantauan aktivitas. Solusi pihak ketiga adalah penggunaan solusi pihak ketiga yang dapat memberikan fitur audit yang lebih canggih dan meluas. SIEM dapat mengumpulkan log dari berbagai sumber, termasuk basis data, sistem operasi, dan aplikasi. Menganalisis log secara bersamaan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang tidak terlihat secara manual. Alat pemantauan otomatis seperti pemberitahuan otomatis adalah memberikan notifikasi segera melalui pesan atau email ketika terdeteksi aktivitas, memberikan visualisasi data dan pemantauan melalui dashboard untuk pemahaman yang lebih cepat. Audit dan pemantauan yang lebih efisien adalah penggunaan alat dan teknologi membantu dalam melakukan audit dan pemantauan secara lebih efisien dan efektif. Deteksi dini ancaman adalah alat dan teknologi memungkinkan deteksi dini ancaman keamanan dan serangan potensial. Penanganan cepat adalah notifikasi otomatis memungkinkan respons yang cepat terhadap insiden keamanan. Memahami dan menerapkan praktik terbaik merupakan langkah kunci dalam memastikan keamanan dan integritas basis data. Menentukan kebijakan keamanan seperti kebijakan kontrol akses adalah menetapkan kebijakan yang jelas mengenai hak akses pengguna terhadap data dan objek dalam basis data. Standar enkripsi data adalah menyusun standar enkripsi yang ditetapkan untuk melindungi data sensitif dalam sistem. Pelatihan rutin seperti pelatihan kesadaran keamanan basis data adalah melakukan pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tim terkait keamanan basis data. Prosedur tanggapan insiden adalah melibatkan tim dalam pelatihan tanggapan insiden untuk memastikan penanganan yang tepat saat terjadi insiden keamanan. Kolaborasi dengan tim IT dan keamanan seperti berbagi informasi adalah mengaktifkan kerjasama dan pertukaran informasi antara tim basis data, IT, dan keamanan. Koordinasi tanggapan insiden adalah menetapkan prosedur dan koordinasi yang jelas dalam menanggapi insiden keamanan. Sekian penjelasan materi hari ini.
Terima kasih dan jangan lupa like, comment and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.